Halo guys, kembali lagi bersama admin di sini. Sekarang adalah chapter 21. Ketika Quinn selesai memeriksa hal di perpustakaan, dia menyadari bahwa Warden telah menghilang dari meja dan tidak ada lagi di sana. Dia pasti bosan dan pergi ke tempat lain. Aku akan melihatnya lagi nanti di kamar kami. Quinn melihat keluar jendela dan melihat matahari mulai terbenam. Dia telah berada di perpustakaan selama total 6 jam sejauh ini dan dia tidak menyadari waktu yang berlalu. Lalu ketika Quinn baru saja ingin pergi, muncul pesan baru lagi dalam pandangannya. Daily quest kedua telah berhasil, 5 XP diterima, 20/100 XP. Setiap kali Quinn mendapatkan pesan dari hal aneh di dalam tubuhnya, dia merasa puas melihat angka itu mendekati 100. Meski begitu, di bawah itu ada ketidakpastian. Pikiran mengerikan bahwa ini akan berakhir buruk. Namun, dia tidak sabar untuk melihat apa yang terjadi setelah mencapai tujuan itu. Tebakan terbaiknya adalah dia akan level up setelah semua sistem menyebutkan bahwa dia tidak bisa menggunakan fitur shop sampai dia setidaknya level 10. Satu-satunya hal yang diinginkan Quinn saat ini adalah cara yang lebih cepat untuk meningkatkan level. Dengan dua hanya quest harian dalam sehari, akan butuh lebih dari seminggu sampai Quinn mencapai level 2. Saat ini tidak banyak yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai orang biasa. Saat Quinn meninggalkan perpustakaan, dia memutuskan untuk pergi ke arena pertempuran. Sebuah pikiran mereka, akalnya, dan dia ingin mencoba sesuatu. Dia sedang berjalan melalui lorong sekolah ketika dia melihat anak yang didorong ke dinding oleh siswa lain. Anak di dinding itu seperti telah dipukul beberapa kali dan memiliki memar di wajahnya. Jadi memang benar-benar dimulai di sini juga, pikir Quinn dengan putus asa. Dia berhasil melihat sekilas jam tangan siswa itu dan melihat bahwa angkanya mengindikasikan bahwa anak itu adalah pengguna kemampuan level 1. Tetapi memiliki level kekuatan 1-2. Quinn cukup terkejut karena pengganggu itu sangat lemah sendiri, yang jarang terjadi. Orang yang dapat dia intimidasi adalah orang yang memiliki level kekuatan 1.0 seperti Quinn atau Peter. Itu saat Quinn mengenali orang yang diperlukuti sebenarnya itu adalah Peter. Quinn sedang bertanya-tanya apakah dia harus ikut campur atau tidak pada awalnya. Dia membenci para pembuli lebih dari apapun. Mereka telah merusak kehidupan sekolahnya dan kemungkinan besar dia juga akan menjadi sasaran sebentar lagi. Dia cepat membuat keputusan. Dia ingin menguji kekuatannya dan tampaknya takdir telah menyajikan pria yang sempurna untuk itu. Siswa di depannya hanya berada pada level kekuatan 1.2, jadi ada kemungkinan besar dia bisa menang, terutama di dalam ruangan tempat dia lemah terkena matahari. Siswa itu mengangkat tinjunya lagi untuk memberi pikir pukulan lain. Kamu pikir kamu bisa bertubrukan dengan kami lalu minta maaf dan itu saja. Dia berteriak sambil mengayunkan tinjunya. Quinn mulai berjalan seolah-olah dia tidak melihat pertarungan di antara mereka berdua. Pengganggu itu begitu terpaku pada aksinya sehingga dia tidak melihat Quinn sampai yang lain berpura-pura terjatuh dan menubruk siswa itu, menyebabkan dia tersandung dan meleset. Quinn tanya Peter ketika dia menatap ke atas. Untuk apa itu? Siswa itu berteriak. Mengukur orang yang menabraknya. Tempat pertama yang dilihat siswa itu adalah jam tangan Quinn tentu saja. Melihat angka yang rendah, keyakinannya tumbuh. Apa yang dilakukan sampai level 1 sepertimu? Aku menunggu seberapa lama akan dibutuhkan seseorang seperti kamu untuk muncul. Sepertinya aku kalah taruhan dengan diri sendiri. Aku pikir setidaknya akan butuh beberapa hari sebelum sampai seperti kamu bertindak. Dan apa yang menurutmu akan kamu lakukan tentang itu? Peter mulai khawatir tentang Quinn. Sebelumnya di lokasi ujian, Quinn mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki kemampuan sementara siswa yang dihadapi memiliki kemampuan. Peter berpikir mereka mungkin memiliki peluang jika keduanya bertarung bersama, tapi dia tidak terlalu kuat. Jika mungkin, dia ingin menghindari konfrontasi lebih lanjut. Dia telah terluka sepanjang hidupnya dan tidak ingin terluka lagi. Sayangnya, ini adalah bagaimana dunia ini bekerja. Orang-orang di atas adalah orang dengan kekuatan terkuat, jadi tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dari mengintimidasi mereka yang lebih lemah dari mereka dan pada gilirannya, mereka mengintimidasi yang lebih lemah. Dahulu, Peter mencoba melawan. Ini adalah ketika penganiayaan baru saja mulai di sekolah lamanya. Dia telah membalas dengan pukulan dan bahkan berhasil memukul orang itu di wajahnya. Tetapi itu hanya membuat segalanya lebih buruk.
Akibatnya, dia telah dipukuli 10 kali lebih keras dari yang orang normal. Dan sejak itu, penganiayaan itu hanya memperburuk. Untuk penganiayaan baru, dia berada di dasar tangga sosial, namun untuk pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bahkan lebih lemah daripada dirinya. Semua rasa sakit yang telah dia alami, untuk sekali ini dia ingin berada di sisi lain. Dengan cara itu, dia tidak merasa seperti di dasar rantai makanan. Quinn kemudian menyadari bahwa siswa itu memegang kedua tangannya di belakang punggungnya seolah-olah dia sedang mempersiapkan sesuatu. Dan pemberitahuan muncul di depannya. Pengguna kemampuan musuh telah terdeteksi. Mulai mode pertempuran. Anda telah menerima quest baru. Pertarungan pertama, kalahkan lawan Anda. Hadiah 50 XP. Bagi Peter, tampaknya Quinn telah menjadi gila. Tidak hanya dia setuju untuk berkelahi, tetapi Quinn juga memiliki senyum lebar di wajahnya. Ketika dia mengangkat tangannya dalam apa yang terlihat seperti tiruan sepoyongan dari posisi bertarung. Bagaimana Peter bisa tahu bahwa Quinn senang telah menemukan cara cepat untuk meningkatkan level? Bahkan tanpa bantuan sistem, Quinn bisa mengatakan bahwa siswa itu jelas menyembunyikan kemampuannya. "Ayo, apa yang terjadi dengan bola besarmu?" ejek siswa lain itu. "Kamu sepertinya bermain dengan mereka di belakang punggungmu," sahut Quinn. "Kamu potongan yang lemah," teriak siswa itu dan langsung menerjang dengan cepat. Dia menyabet tangannya ke arah Quinn. Untungnya, statistik yang meningkat dari Quinn membuatnya bisa mengangkat lengannya tepat waktu untuk menghadapi serangan itu. Namun, tangan siswa itu berhasil memotong sebagian lengannya, membuat darah Quinn mengucur. Sial, Quinn mengumpat. HP 8/10. Quinn melihat siswa yang kini kedua tangannya terlihat di hadapan semua. Tampaknya perundung itu memiliki kemampuan transformasi, namun tampaknya hanya lemah, terbatas hanya pada tangannya. Kemampuan itu mengubah tangannya menjadi cakar harimau dan mengeras di kuku-kukunya. Dari luka yang dalam di tangannya, Quinn tahu bahwa kukunya lebih tajam dari yang terlihat. Tiba-tiba, semuanya menjadi sedikit lebih serius bagi Quinn. Rasa nyeri yang dia rasakan di lengannya adalah nyata. Sistem seperti permainan menyebabkan dia menganggap sesuatu itu terjadi terlalu mudah, tapi rasa sakitnya dengan cepat mengingatkan bahwa ini bukan permainan. Dia tidak yakin apakah ia akan pingsan setelah 4 serangan berikutnya atau sesuatu yang lebih buruk. Tapi ia tidak berniat mencari tahu kapanpun. Siswa itu mulai menerjang Quinn sekali lagi dengan tangannya yang berbentuk cakar. Ketika siswa itu melambaikan tangan kanannya, Quinn berhasil menghindar dan melempar pukulan sendiri ke perut siswa itu. Siswa itu terhuyung kaget, wajahnya mengungkapkan bahwa kekuatan di balik pukulan Quinn lebih besar dari yang diharapkan. Siswa itu bergerak mengelilingi Quinn, bergerak lebih cepat dari yang dia lihat. Cakar-cakarnya mencakar punggung Quinn yang tidak terlindungi, melukai dia lagi. HP 6/10. "Tutup mulutmu, aku tahu," teriak Quinn saat dia mengangkat siswa itu dengan kedua tangannya dari kaki dan melemparnya ke dinding. Bagaimana Quinn bisa mengangkat seperti itu? Peter bertanya-tanya. Mereka berukuran hampir sama dan dia melemparnya dengan mudah. Apakah dia benar-benar tidak memiliki kemampuan atau dia menyembunyikannya karena alasan tertentu? Quinn tidak berhenti di situ saja. Penting untuk mengajari perundung ini pelajaran. Jika tidak, mereka akan kembali lagi. Quinn perlu menakut-nakutinya agar tidak pernah berani mengganggunya lagi. Dia beralih ke siswa yang masih tergeletak di lantai dan menendang perutnya dengan penuh kekuatan. Tendangan begitu keras sehingga membuat siswa itu batuk. Pertarungan pertama telah diselesaikan. 50 XP diterima, 7/100 XP. "Apa dia pingsan?" Peter bertanya. Sedikit cemas akan memberi kode, siswa itu mulai batuk lagi. "Jika dia menyerangmu lagi, dia akan berharap dia selesai," ungkap Quinn dengan tegas.